Amirul Hajj meninjau kesiapan tenda jemaah di Arafah. Peternak di Kota Jambi lakukan pengecekan hewan kurban secara mandiri. Polisi ringkus karyawati Bank 9 Jambi Kerinci terkait pembobolan tabungan nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 3 Juni 2025. Kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Christina Titi. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini dengan info seputar haji. Saudara Menteri Agama selaku Amirul Hajj Nasaruddin Umar meninjau langsung fasilitas tenda-tenda untuk jemaah haji Indonesia di Arafah. Persiapan sarana dan prasarana untuk jemaah melaksanakan wukuf telah selesai dan siap digunakan. Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga merupakan Amirul Hajj Indonesia melakukan peninjauan langsung ke tenda-tenda jemaah haji Indonesia di Padang Arafah menjelang wukuf. Dalam peninjauan tersebut, ia menyatakan seluruh fasilitas telah siap digunakan. Nasaruddin Umar mengungkapkan meski ukuran tenda relatif kecil, hal tersebut tidak menjadi persoalan karena tenda tersebut hanya digunakan untuk beristirahat sementara, bukan untuk menginap. Dalam peninjauan tersebut, Amirul Hajj juga memastikan fasilitas seperti tempat tidur, air, AC, penerangan, toilet sudah berfungsi dengan baik, termasuk pos kesehatan yang akan mulai beroperasi saat wukuf nanti. Jadi kita tinggal menunggu hari hanya ini. Kemudian juga termasuk sampai kepada bantalnya, spraynya. Memang agak-agak kecil, tetapi ini kan tidak nginap ya, hanya setengah malam gitu ya. Dan cukup kalau untuk rebahan-rebahan itu. Kemudian juga airnya, kemudian juga AC-nya, lalu lampunya, kemudian juga fasilitasnya, termasuk taman-tamannya. Jadi kita sudah melihat, alhamdulillah sudah selesai semuanya, tinggal menunggu tamunya nih pokoknya. Nasaruddin Umar juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan agar jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan memperoleh haji yang mabrur. Di balik senyapnya ruang kecil berukuran 3 x 6 meter di gedung kantor urusan haji Indonesia Jeddah, tim kawal haji bekerja tanpa henti menjaga jemaah haji tanah air. Dengan peralatan sederhana berupa laptop dan telepon genggam, 8 petugas tim kawal haji siap 24 jam melayani berbagai laporan jemaah haji Indonesia. Mulai dari jemaah lupa arah pulang, kehilangan barang hingga bantuan komunikasi darurat, mereka menjadi garda pertama yang merespon keluhan. Layanan kawal haji beroperasi melalui 3 kanal utama, aplikasi kawal haji, call center, dan WhatsApp center. Dengan fungsi yang berbeda, semua kanal menjadi jembatan antara jemaah dan tim petugas di lapangan. Penanggung jawab kawal haji Edayanti Dasril Munir mengatakan, timnya sebagai partikel kecil dalam struktur besar penyelenggaraan haji. Namun justru dari partikel inilah berbagai masalah jemaah diselesaikan secara sigap dan tepat. Dalam satu kasus, seorang jemaah yang sakit parah langsung mendapat tindakan berkat respon cepat kawal haji yang langsung menghubungi tim kesehatan dan menggerakkan tim rescue. Segera apapun bentuk laporan dan keluhan mereka segera kami tidak lanjuti sepanjang informasi yang kami dapat itu jelas. Kalau seandainya di kawal haji dia menyebutkan misalnya, tolong hotel kami di sekian rusak, tapi hotel dia tidak menyebut hotel berapa dan dia dari sektor berapa, kami selalu memancing lagi bahwa ibu dari kloter berapa, sehingga kami bisa, karena ketika dia menyebut nomor hotel itu belum tentu yang sesuai dengan data. Untuk menjangkau lebih banyak jemaah, flyer dan stiker kawal haji disebar di titik-titik strategis. Tujuannya sederhana, agar setiap jemaah tahu saat butuh bantuan ada tim yang siap hadir meski tanpa sorotan kamera.
Beralih ke sorotan lainnya, saudara, peternak di Kota Jambi melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban secara mandiri. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemeriksaan kesehatan hewan kurban tak hanya rutin dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, namun juga dilakukan oleh pemilik ternak. Untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat, peternak rutin melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban secara mandiri. Pemilik sentra penjualan hewan kurban, Wodomen, mengatakan, selain pemeriksaan terhadap hewan kurban yang dilakukan pihak dinas terkait, dirinya juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dengan cara melakukan pembersihan kandang dengan disinfektan. Karena ada pemeriksaan dari dinas kan, ada ngasih obat untuk kita kan antisipasi. Dalam melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban, petugas Keswan biasanya melakukan pemeriksaan pada bagian tubuh, gigi, dan mulut. Usai melakukan pemeriksaan kesehatan, petugas kemudian memberikan tanda label sehat pada ternak dan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH kepada pemilik sentra penjualan hewan kurban. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi mengantisipasi penularan penyakit mulut dan kuku PMK. Untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, hewan kurban yang dijual harus dipasang stiker atau label sehat. Jelang Hari Raya Kurban, Wali Kota Jambi Maulana meninjau sejumlah kandang ternak. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan kurban yang dijual layak dikonsumsi masyarakat. Untuk memberi kepastian kepada masyarakat, hewan kurban yang dijual dipasang stiker atau label sehat. Maulana mengatakan 42 petugas Keswan yang diturunkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Petugas Keswan ini akan melakukan pemeriksaan hewan kurban hingga 1 hari sebelum Idul Adha. Dan saya berada di kandang Moro Senang punya Pak Satiman. Di sini ada 204 yang sudah dicek dan sudah saya serahkan surat kelayakan hewannya. Dan yang istimewa juga dari kandang ini Bapak Presiden Prabowo memilih satu sapi yang besar, beratnya 770 kg, dan kita sudah tunjuk tempat pemotongannya di Masjid Darussalam Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur. Maulana memastikan pasokan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini mencukupi. Untuk memastikan pasokan hewan kurban mencukupi, Pemkot Jambi telah mendatangkan hewan kurban dari luar Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Badan Perlindungan Sengketa Konsumen atau BPSK minta masyarakat lebih proaktif memantau kondisi bahan pokok di pasaran. Masyarakat diminta melaporkan jika ada temuan di lapangan yang di luar kewajaran. Menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional mengalami lonjakan harga. Agar tidak terjadi spekulasi harga pasar, masyarakat minta dinas terkait untuk mengintensifkan pengawasan harga bahan pokok di pasaran. Ketua Badan Perlindungan Sengketa Konsumen BPSK Kabupaten Sarawangun, Arsyad, mengatakan pihaknya telah mengingatkan Dinas Perdagangan untuk melakukan pengawasan harga sembako. Arsyad menilai kenaikan harga sembako bukan hanya dipicu meningkatnya permintaan, melainkan kurangnya pengawasan terhadap rantai distribusi. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum distributor atau pedagang besar untuk menaikkan harga. Sebelum adanya penyelesaian sengketa yang kami lakukan di BPSK Kabupaten Sarawangun, kita mengharapkan kepada Koperindak Kabupaten Sarawangun, terutama di bidang perdagangan. Nah, ini harus segera membuat pengawasan. Oleh karena di situ ada kepala sesi pengawasan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap distribusi, termasuk bahan-bahan lain yang berkaitan 9 bahan pokok. Ini penting, oleh karena ini oknum-oknum bermain di lapangan. Arsyad mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dan berani melapor jika ada temuan di lapangan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jamahir ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya hingga akhir Mei, 5 titik panas terpantau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Hingga akhir Mei 2025, 94 titik panas terdeteksi di Provinsi Jambi. 5 titik panas tersebut diantaranya berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan data BMKG Jambi hingga akhir Mei 2025, 94 titik panas terpantau di sejumlah wilayah dalam Provinsi Jambi. Sebagian besar titik panas yang terdeteksi berada dalam kategori tingkat kepercayaan rendah. Kondisi ini tetap perlu diwaspadai karena dapat menjadi indikator awal terjadinya karhutla. Kepala BMKG Jambi Ibnu Sulistyo mengatakan, dari puluhan titik tersebut, 5 diantaranya berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan peringkat 7 dari 11 kabupaten kota. Titik panas tersebut tidak selalu disebabkan oleh karhutla, namun banyak hal yang kemungkinan terdeteksi sebagai titik panas di satelit. Selain keberadaan titik panas, suhu udara di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga tergolong tinggi, berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. BMKG Jambi juga memperkirakan indeks sinar ultraviolet atau UV berada pada kategori rendah hingga tinggi. Berdasarkan prediksi BMKG Jambi, musim kemarau akan mulai terjadi pada bulan Juni dan puncaknya pada Agustus mendatang. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Peristiwa angin puting beliung yang terjadi di Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi mengingatkan kembali akan pentingnya antisipasi bencana alam. Saat ini peralihan musim seperti sekarang membuat masyarakat harus waspada terhadap potensi kencang karhutla dan angin kencang. Cuaca di wilayah Kabupaten Muaro Jambi tak menentu saat peralihan musim dari musim hujan ke kemarau. Dalam sepekan ini, Kabupaten Muaro Jambi tak hanya dilanda cuaca panas, namun juga dilanda cuaca ekstrim seperti hujan yang disertai angin kencang. Kondisi tersebut membuat BPBD Muaro Jambi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai cuaca buruk. Selain kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim juga berpotensi menyebabkan angin puting beliung. Dari catatan BPBD Muaro Jambi, 1 peristiwa bencana alam terjadi selama masa peralihan musim. Tetap waspada, meningkatkan waspadaan dini sehingga segala potensi terkait dengan cuaca ekstrim, baik itu cuaca panas kemudian juga artinya pada musim ini juga ketika kita lihat kondisi sekarang kan artinya di tengah-tengah musim kemarau juga terkadang ada hujan ekstrim. Walaupun sifatnya sementara dan tidak banyak, tapi ini bisa menimbulkan kewaspadaan pada kita semua. Selain gencar melakukan sosialisasi bencana alam saat peralihan musim, BPBD Muaro Jambi juga telah menyiagakan puluhan personil, peralatan, membuka posko pengaduan 24 jam, dan bantuan logistik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sebagian wilayah di Provinsi Jambi telah memasuki awal musim kemarau. Meski demikian, BMKG Provinsi Jambi memprediksi masih terdapat beberapa daerah yang berpotensi hujan. BMKG Provinsi Jambi memprediksi sebagian wilayah di Provinsi Jambi telah memasuki awal musim kemarau pada dasarian Juni 2025. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistiono mengatakan, meski telah memasuki awal musim kemarau, namun sejumlah wilayah di kota Jambi masih berpotensi terjadi hujan. Di antaranya di wilayah Jambi bagian barat, seperti Kabupaten Serolangun, Kerinci, Merangin, dan Kota Sungai Penuh. Intensitas hujan yang terjadi masuk dalam kategori ringan hingga sedang. Terkait informasi perkembangan musim di Provinsi Jambi, memang sampai awal Juni ataupun dasarian 1 Juni 2025, hampir semua wilayah di Provinsi Jambi sudah masuk awal musim kemarau 2025. Namun perlu kami sampaikan bahwa sifat curah hujan atau musim hujan di tahun 2025 ini itu sifatnya normal hingga atas normal, sehingga masih ada potensi curah hujan ringan pada beberapa hari ke depan, Mas. Berdasarkan prediksi BMKG Jambi, puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Saat puncak musim kemarau, masyarakat diimbau untuk tidak membakar hutan dan lahan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Sungai Penuh mengaktifkan kembali 21 TPS 3R skala desa dan kecamatan. Upaya itu dilakukan untuk mengurangi volume sampah di Kota Sungai Penuh.
Sebagai upaya mengurangi volume sampah, pemerintah Kota Sungai Penuh mengaktifkan kembali 21 TPS 3R skala desa dan kecamatan. Dari jumlah tersebut, 16 TPS 3R skala desa dan 5 TPS 3R skala kecamatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Wahyu Rahman Dedi mengatakan, pengaktifan kembali 21 TPS 3R itu sebagai upaya agar tidak terjadinya penumpukan sampah. Sampah yang ada di TPS 3R nantinya akan diolah menjadi pupuk organik yang dapat bernilai ekonomis bagi masyarakat Kota Sungai Penuh. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga dianjurkan untuk menggunakan tumbler, sehingga hal itu dapat mengurangi jumlah volume sampah plastik. Saat ini pihaknya akan berupaya mengaktifkan kembali bank sampah yang ada di Kota Sungai Penuh. Hal itu dapat membantu perekonomian masyarakat dari pengelolaan sampah. Masyarakat diimbau untuk melakukan pembuangan sampah sesuai dengan jam yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni mulai pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya Gubernur Al-Haris lantik pengurus DPD FDSI Provinsi Jambi periode 2025-2030. Informasinya usai jeda. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Gubernur Al-Haris menekankan pentingnya Abdesi yang menjadi garda terdepan dan mitra strategis pemerintah dalam mengawal program-program kemandirian desa. Al-Haris menilai Abdesi memiliki peran vital dalam mendorong percepatan pembangunan desa. Bertempat di auditorium Rumah Jabatan Gubernur Jambi, Gubernur Al-Haris Selasa pagi melantik pengurus DPD Abdesi Provinsi Jambi periode 2025-2030. Al-Haris mengatakan, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Abdesi merupakan garda terdepan dan mitra strategis pemerintah dalam mengawal program-program pembangunan desa. Tak hanya itu, Abdesi juga memiliki peran vital dalam memperkuat pemerintahan desa di seluruh daerah agar lebih efektif dan efisien, serta dapat menjaga stabilitas sosial masyarakat. Desa memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Pembangunan desa yang berkelanjutan menjadi sangat penting karena desa merupakan pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung program-program yang berpihak pada desa, termasuk dalam peningkatan kapasitas aparatur, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan desa tak terlepas dari kepemimpinan para kepala desa yang visioner untuk membangun desa masing-masing. Nah, ini tentu kita ingin Abdesi ini asosiasi resmi ya bagi kepala desa se-Indonesia. Nah, di Jambi alhamdulillah aktif pengurus semuanya. Saya berharap memang Abdesi ini bisa menjadi wadah bagi para kepala desa untuk memperkuat visi misi membangun Indonesia, ya. Karena saya akan percaya kalau desa maju, Indonesia juga akan maju. Nah, maka tentu kemajuan itu kalau dari mulai di desa, maka insya Allah pasti berdampak dengan pembangunan daerah, provinsi dan juga kabupaten kota. Nah, maka Abdesi ini harus merapatkan barisannya, mendukung semua program-program pemerintah. Dari mulai makan bergizi, ya koperasi desa, ketahanan pangan dan sebagainya. Nah, ini penting saya kira. Ya, kenapa? Kekuatan dan ujung tombak itu ada pada desa. Kenapa? Karena di situ ada perangkat desa, Kades, BPD, perangkat desa. Inilah orang-orang yang menggerakkan sistem itu semua. Nah, saya mendorong, saya berharap ini ke depan Abdesi makin solid, ya bersama-sama. Karena kalau kita kompak bersama-sama, banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan bersama-sama. Ya. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Abdesi Sohidin mengatakan, jajaran DPD Abdesi Provinsi Jambi yang baru dilantik sangat diharapkan mampu berkomitmen dalam membangun desa,
memperjuangkan aspirasi masyarakat desa dengan terus memperkuat kapasitas, integritas, dan solidaritas pemerintah desa. Kepengurusan DPD Abdesi Provinsi Jambi didorong dapat memberikan warna baru, semangat baru, dan terobosan-terobosan yang mampu menjawab tantangan globalisasi. Melalui semangat gotong royong, kebersamaan, serta visi yang jelas, Abdesi harus mampu menunjukkan peran dan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa yang dimulai dari desa. Syukur alhamdulillah pada hari ini pelantikan DPD Abdesi Provinsi Jambi sudah berjalan lancar. Insya Allah ini Bang Puan ini senior saya. Dia lebih paham, tentunya kami dari DPP mengucapkan selamat kepada DPD Provinsi Jambi. Insya Allah ke depan lebih amanah lagi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Abdesi Provinsi Jambi, Syamsul Fuad mengatakan, pelantikan pengurus DPD ini bukan hanya kegiatan seremonial, namun menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah desa dengan pemerintah Provinsi Jambi. Kemajuan desa bukanlah hasil kerja satu individu, namun buah kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Membangun dan memperkuat sinergi merupakan salah satu unsur penting untuk mendorong percepatan pembangunan desa di seluruh daerah. DPD Abdesi Provinsi Jambi siap untuk mendukung suksesnya program-program prioritas nasional dan program-program pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Jambi Mantap 2025-2030. Ya, harapan saya kepada khususnya kepala desa seperti Jambi ini, ya kita kan punya topoksi masing-masing lah ya. Kita laksanakan itu dengan baik. Masalah koperasi Merah Putih, kita mendukung program Pak Presiden. Dan juga ketahanan pangan, itu tugas kita daripada kepala desa. Tadi maksud dengan program Jambi Mantap untuk didukung seperti apa? Oh, Jambi Mantap. Jambi Mantap itu banyak yang harus kita dukung. Namanya program pemerintah ya. Kita kepala desa ini memang harus mendukung program pemerintah baik pun kabupaten maupun provinsi gitu. Karena kita ini ujung tombak pembangunan Indonesia yang ada di desa. Syamsul Fuad menambahkan, Abdesi sangat diharapkan mampu menjadi pelopor untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan desa. Randy Arta, Adli TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Abdullah Sani menyampaikan penjelasan pemerintah provinsi terhadap 2 usulan Ranperda pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Ranperda ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pemerintah Provinsi Jambi agar menyesuaikan OPD sesuai dengan beban kerja, karakteristik daerah, dan ketersediaan sumber daya. Wakil Gubernur Abdullah Sani menyampaikan penjelasan pemerintah provinsi terhadap usulan 2 rancangan peraturan daerah di luar Propemperda Provinsi tahun 2025 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. 2 ranperda tersebut yakni Ranperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 dan Ranperda tentang perubahan bentuk hukum PT Jambi Indoguna Internasional menjadi PT Jambi Indoguna Internasional Perseroan Daerah. Wakil Gubernur Abdullah Sani mengatakan, Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dibuat untuk menyesuaikan adanya perubahan-perubahan pada kelembagaan OPD, baik yang menyangkut masalah nomenklatur maupun pembentukan lembaga baru. Ranperda ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pemerintah Provinsi Jambi agar menyesuaikan OPD sesuai dengan beban kerja, karakteristik daerah, dan ketersediaan sumber daya. Ranperda perubahan status hukum PT Jambi Indoguna Internasional menjadi perseroan dilakukan untuk mendorong profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan BUMD yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selain itu, pengelolaan BUMD juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Yang telah memberikan kesempatan kepada pemerintah Provinsi Jambi untuk menyampaikan penjelasan atas 2 rancangan peraturan daerah di luar Propemperda Provinsi Jambi tahun 2025. Pertama, rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jambi. Selain penjelasan pemerintah provinsi terhadap 2 ranperda, rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi juga menggelar agenda penjelasan pimpinan DPRD terhadap ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi.
Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, anggota DPD RI Dapil Jambi Elviana resmi meraih gelar Doktor Manajemen Pendidikan Islam setelah sukses mempertahankan disertasinya dalam ujian terbuka program Pasca Sarjana UIN STS Jambi. Elviana berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi yang dipimpin oleh Profesor Risnita dan Sekretaris Sidang Dr. Abdul Halim. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi kembali melahirkan lulusan doktor atas nama Elviana yang merupakan anggota DPD RI Dapil Jambi. Elviana resmi menyandang gelar Doktor Manajemen Pendidikan Islam setelah melewati ujian disertasi dengan judul Pengaruh Strategi Penghargaan, Perilaku Manajemen dan Remunerasi terhadap Motivasi Kerja Guru Madrasah Aliyah Negeri Provinsi Jambi. Disertasi ini mengkaji pengaruh langsung dan tidak langsung, faktor-faktor manajerial dan kesejahteraan terhadap motivasi kerja guru. Dengan temuan signifikan bahwa ketiga faktor tersebut secara simultan dan parsial memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan motivasi kerja guru di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Provinsi Jambi. Dalam presentasinya, Elviana menyampaikan bahwa peningkatan motivasi kerja guru tak hanya bergantung pada insentif finansial, namun juga pada strategi penghargaan dan perilaku manajerial yang adil dan transparan, serta berpihak pada kesejahteraan pendidik. Saya menyelesaikan pendidikan S3 saya di UIN STS Jambi. Saya mengambil disertasi penelitian menyangkut masalah motivasi kerja guru. Kenapa saya ambil tema ini? Karena dalam perjalanan saya keliling daerah ya, melihat bagaimana kondisi-kondisi guru di lapangan, ada yang menganggap mengajar itu hanya sebagai rutinitas, dan ada kalanya ketika mereka berprestasi, mereka tidak mendapatkan penghargaan yang layak, apalagi jauh dari kata remunerasi. Dan itu saya buktikan dengan penelitian, karena kalau saya ngomong di publik tanpa data, itu kekuatan nilai powernya kurang kuat. Elviana berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi yang dipimpin Profesor Risnita dengan tim promotor Profesor Mukhtar dan CO promotor Profesor Kasbul Anwar. Sementara penguji dalam sidang ini yakni Profesor Ismayatun selaku penguji kehormatan, Dr. Al-Haris selaku penguji eksternal, Profesor Mutalib dan Dr. Kemas Imron Rosadi selaku penguji internal. Promovenda kita Elviana, mahasiswa program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, yang mana beliau ini yang kita ketahui bahwa beliau ini adalah salah seorang anggota DPD RI. Sangat luar biasa, beliau memilih pasca UIN Jambi saja itu sudah sangat luar biasa untuk UIN ya, karena begitu banyak juga tawaran-tawaran program doktor yang ada di Provinsi Jambi. Hari ini beliau mempromosikan disertasinya dengan judul itu yang sangat dekat menyentuh kepada guru-guru, khususnya guru-guru di bawah naungan Kementerian Agama. Penguji kehormatan yang juga menjabat sebagai Kepala BPKRI Profesor Ismayatun berharap hasil disertasi ini dapat memberikan kontribusi pada kebijakan pengelolaan tenaga pendidik di madrasah negeri, khususnya dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru. Sidang disertasi dari Ibu Elviana, alhamdulillah beliau mengangkat masalah tentang Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Jambi. Hasil disertasi dari beliau adalah bagaimana meningkatkan guru-guru di Provinsi Jambi terutama di Madrasah Aliyah Negeri. Mereka punya motivasi supaya mereka bisa memberikan dampak yang signifikan bagi pendidikan dengan jalan. Yang pertama adalah remunerasi, yang kedua adalah mengenai bagaimana pendekatan daripada perilaku manajemen, dan yang ketiga itu supaya motivasi dari para guru itu semakin meningkat adalah dengan lebih banyak sertifikasi. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat kepada Ibu Elviana. Penguji eksternal sekaligus Gubernur Jambi Dr. Al-Haris mengapresiasi keberhasilan anggota DPD RI Elviana yang telah berhasil mempertahankan disertasinya sehingga dapat meraih gelar doktor. Selaku kepala daerah, Al-Haris siap untuk mendukung dan berkolaborasi dalam memajukan dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Salah seorang anggota DPD RI kita yang meskipun beliau bukan lagi muda, semangatnya boleh dicontoh. Kenapa? Beliau dengan semangat
masih berminat untuk kuliah doktor. Hari ini beliau berhasil dan cum laude luar biasa. Apalagi judulnya juga luar biasa, mengangkat bagaimana guru madrasah kita ini bisa bangkit. Ya, dengan remunerasi, dengan penghargaan tadi, kita lihat bahwa akan ada motivasi kerja bagi guru-guru madrasah kita. Yang kedua, saya kira ini juga bisa dikembangkan lagi nanti, ya kan, kembangkan lagi bagaimana eksistensi daripada guru madrasah kita ke depan. Saya kira pemerintah kolaborasi untuk bagaimana kesejahteraan guru-guru kita ini bisa meningkat ke depannya. Elviana merupakan lulusan ke-237 program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan nilai disertasi 97,12 huruf A+. Elviana mampu menyelesaikan studinya selama 3 tahun dan meraih predikat cum laude dengan IPK 3,80. Capaian ini menambah daftar prestasi Dr. Elviana yang selama ini dikenal sebagai tokoh perempuan nasional yang aktif memperjuangkan pendidikan di tingkat daerah maupun nasional. Andri Wijaya, Muhammad Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Satres Narkoba Polres Bungo amankan 5 terduga bandar narkotika. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Satres Narkoba Polres Bungo mengamankan 5 bandar narkotika jenis sabu. 1 diantaranya merupakan pecatan polisi. Satres Narkoba Polres Bungo kembali mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika dengan mengamankan 5 terduga pelaku beserta barang bukti jenis sabu di 2 lokasi. Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono mengatakan, 3 terduga pelaku berinisial Mar, Al, dan M diamankan pada Kamis 29 Mei lalu di Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo. Dari tangan ketiga pelaku, polisi mengamankan narkotika jenis sabu seberat 5,73 gram. Sementara 2 terduga pelaku lainnya yang berinisial R dan Rus diamankan pada Minggu 1 Mei lalu di kamar kos-kosan Spa, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan narkotika jenis sabu seberat 12,06 gram. 5 tersangka ini bisa kami golongkan sebagai bandar ya, sebagai bandar sabu yang di wilayah Kabupaten Bungo. Untuk selanjutnya kami tetap terus bergerak untuk siru narkoba di wilayah hukum Polres Bungo. Kelima pelaku melanggar pasal 114 ayat 2 Jungto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, polisi mengungkap pembobolan tabungan nasabah Bank 9 Jambi di Kabupaten Kerinci. Dalam pengungkapan tersebut, polisi meringkus RS yang merupakan salah seorang karyawati Bank 9 Jambi Kerinci. RS, karyawati Bank 9 Jambi cabang Kerinci ini hanya dapat tertunduk lesu di hadapan awak media pada Senin sore kemarin. Wanita berusia 29 tahun ini diringkus tim Subdit 2 Perbankan di Treskrimsus Polda Jambi karena membobol tabungan nasabah di bank tempatnya bekerja. Dalam aksinya, analis kredit Bank 9 Jambi ini memindahkan sebagian uang milik nasabahnya ke rekening pribadi. Korbannya tak lain adalah mantan Bupati Kerinci Adi Rozal dan 24 tabungan pinjaman milik tenaga kerja kontrak di Pemkab Kerinci. Pelaku awalnya memang dipercaya oleh para nasabahnya untuk mengambil uang di bank tersebut. Akibat aksinya, nasabah mengalami kerugian mencapai 7,1 miliar rupiah.
Saat ini polisi masih mengembangkan dan mendalami kasus pembobolan tabungan nasabah tersebut. Nasabah yang memiliki rekening. Jadi di sini ada 25 korban, di mana satu orang ini memiliki 3 rekening. Ini tabungan perorangan, satu orang memiliki 3 rekening dibobol. Kemudian ada. Untuk proses penyidikan dan pemberkasan perkaranya, pelaku ditahan di Rutan Polda Jambi. Pelaku dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Seorang oknum wartawan diringkus aparat Satreskrim Polres Kerinci karena melakukan aksi premanisme dengan memeras kepala desa sebesar 5 juta rupiah. Modus tersangka mengancam akan mempublikasikan dugaan penyalahgunaan dana desa tahun 2024. FNE, salah seorang oknum wartawan, diringkus aparat Satreskrim bersama Satintelkam Polres Kerinci karena melakukan aksi premanisme dengan memeras kepala desa Playang Raya, Kota Sungai Penuh. Berbekal bekerja di media online dan ormas, tersangka melakukan komunikasi melalui pesan media jejaring dan mengancam Kades Playang Raya Supriyadi. FNE mengancam akan mempublikasikan dugaan penyalahgunaan dana desa Playang Raya tahun 2024. FNE minta kompensasi uang sebesar 5 juta rupiah kepada Supriyadi agar dugaan penyalahgunaan dana desa tidak dipublikasikan. Merasa tertekan dan takut nama baiknya sebagai Kades tercemar, Supriyadi menuruti permintaan tersangka dan hanya menyanggupi untuk memberikan uang sebesar 3 juta rupiah. Merasa dirugikan, Supriyadi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Usai mendapat laporan, polisi langsung bergerak dan berhasil mengamankan pelaku di kawasan Pasar Beringin, Kota Sungai Penuh. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti uang tunai 1 juta rupiah, 1 unit sepeda motor, 1 unit ponsel, dompet, kartu organisasi, dan kartu sertifikasi wartawan milik pelaku. Adapun pelaku yang kita amankan adalah inisial FNE, umur 35 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, alamat Desa Kuto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Di mana yang bersangkutan ini bekerja sebagai wartawan pada salah satu media online yang berada di Kota Sungai Penuh, Kerinci. Untuk korban sendiri adalah salah satu kepala desa yang berada di Kota Sungai Penuh, yaitu Kepala Desa Playang, Ayang Supriyadi. Saat dilakukan pemeriksaan urin terhadap pelaku di RSUD Maijen Haji Atalib Sungai Penuh, pelaku juga dinyatakan positif menggunakan narkoba. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Irwan, TVRI Jambi melaporkan. Satlantas Polres Batanghari akan melakukan sosialisasi terhadap kendaraan overdimensi dan overload. Selama bulan Juni ini, Satlantas Polres Batanghari akan berupaya mendata pengusaha kendaraan angkutan barang. Masih tingginya kendaraan angkutan barang yang memiliki muatan melebihi kapasitas menjadi perhatian Satlantas Polres Batanghari. Untuk menertibkan kendaraan odol, Satlantas Polres Batanghari akan melakukan langkah awal dengan menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada pemilik usaha kendaraan angkutan barang. Pemilik usaha kendaraan angkutan barang diminta untuk segera menormalisasi muatan kendaraan angkutan barangnya sesuai kapasitas muatan. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari, Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, selama bulan Juni ini, pihaknya akan terlebih dahulu mendata pengusaha kendaraan angkutan barang sebelum menyosialisasikan kebijakan tersebut. Kita menggerakkan Indonesia menuju zero overdimension dan overloading. Jadi di mana kita akan menertibkan bersama terkait angkutan-angkutan yang overdimensi dan juga overtonase. Dari tanggal 1 sampai 30 Juni akan dilaksanakan tahap sosialisasi. Di tahap ini kita akan mendatakan. Ibtu Agung Prasetyo menambahkan, langkah sosialisasi odol ini merupakan instruksi dari Kakor Lantas Polri dalam menjaga kenyamanan dan menekan dampak negatif yang merugikan pengguna jalan lainnya, terlebih di jalan lintas nasional. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Kristina Titi. Dan saya Cynthia Permana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.